Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Kesadaran di dalam hati kita bahwasanya selama ini kita zalim pada Allah. Tatkala jenengan hati sudah menerima tauhid la ilaha illa anta, itu pasti. Akhirnya kita kembali menilai amaliyah kita saat mulai akil balik, pasti kita akan berkata dalam hati percuma. Tahu percuma ya? Hubitat a'maluhum, ditolak. Kesadaran dalam hukum pasti itu akan terjadi ketika saat ruhaniyah sudah jatuh di dalam tauhid la ilaha illa anta. Apakah kita itu kalau sudah di situ harus mengulang perilaku seperti yang masa-masa dulu? Mohon maaf, Allah sudah kasih sinyal di dalam surat Ali Imran 31 kemarin, wa yaghfir lakum dzunubakum. Kesalahan-kesalahan itu akan diampuni oleh Allah jikalau kita melepaskan iman selain Allah. Berarti kesalahan ruhaniyah kita yang berpuluh tahun berbuat dolim pada Allah itu diampuni. Apakah kita harus melakukan seperti yang kemarin dulu secara syariat, tapi di situ juga disertai hakikat? Jawab saya, lihat kondisi. Contoh misalkan jenengan ini haji, ya dah. Apabila ada kesempatan dan Allah memberikan kesempatan, pasti Allah itu akan mendatangkan syarat-syaratnya secara syar'i. Pasti. Tidak lepas dari biaya. Mesti diberikan Allah biaya. Kalau pertanyaannya apakah itu harus kita lakukan secara syar'i, melihat sikon. Yang jelas ya, manakala sikonnya itu mendukung. Itulah yang dimaksud Rasulullah, sallu kama ra'aitumuni usolli. Berlakulah kau seperti apa yang telah kau melihat bagaimana aku berlaku. Apa berlakunya Rasulullah? Jasmaniyahnya itu menjaga hukum syariat, ruhaniyahnya juga menjaga hukum hakikat. Inilah akhlak istimaiyah dengan ilahiyah. Berarti ketika saat berlakunya hukum dohir, ruhaniyah jenengan boten ngaku kalau kita yang melaku, itulah makrifat. Akhirnya solu ada yang mengartikan sholatlah. Sholatlah kau seperti kau melihat bagaimana aku sholat. Kita enggak menangi zaman Rasulullah, berarti diteruskan oleh tabi'ina sholihin. Sebetulnya itu laku semuanya, Pak. Berarti kalau saya simpulkan, laku dohir tapi dadi batin, laku dunia tapi dadi akhirat. Bahkan ini juga dimunculkan satu hadis sahih. Apa? Aku tidak diutus oleh Allah ke bumi ini kecuali untuk menyempurnakan akhlak manusia. Innama bu'ithu liutammimma makarimal. Iku maksudnya akhlak tatanan dohir, akhlak tatanan batin, iki maksudnya. Jadi kesimpulannya nggih, iya lakukan, tapi jenengan tetap melihat sikon.
Tetap melihat sikon. Mungkin dalam hukum syariat jenengan pernah mendengar, jikalau kau tidak mampu berhaji, kamu sholat berapa waktu itu sudah dikatakan ibadahnya nilai seperti haji. Haji ku apa tuh Pak? Labbaik Allahumma labbaik. Sampai menghadiri undangan Allah, la syarika laka labbaik, dan tidak membawa persekutu. Artinya sampai menghadap kepada Allah, kepada Tuhan, tanpa ada perserikutan, perserikatan. Artinya aktivitas apapun tanpa terkecuali. Jikalau hatimu lepas keakuanmu diri dan muncul keakuannya Allah, maka itulah hakikatnya haji. Berarti pantawino haji. Adik haji dek, malam Jumat ayo haji. Loh iya Pak. Haji iku sing paling berat, ada kaitannya dengan syahwatul farji. Niku sing paling berat. Ketemu Allah susah. Tapi selain syahwatul farji gampang. Tapi bukan berarti susah iku, angel itu nggak bisa dilatih. Nek kumpul ambek bojo lationo, atimu melepaskan diri. Memang awal jenengan gak iso koma Pak, gak iso ngadeg. Gak apa-apa. Sing ngarakno, sing gak ngadegno ya sapa? Ngoten mawon. Suwe-suwe tambah melungker enggak. Nanti ada waktunya tersendiri. Karena dewasa enggak apa-apa. Selain syahwatul farji, syahwat yang lainnya itu sangat mudah. Itu kalau sudah kita latih. Syahwat itu apa sih Pak? Kesenangan yang bersifatkan selain Allah. Kesenangan yang bersifatkan selain Allah. Itu kalau tidak kita latih, sampai kapanpun kita tidak akan pernah bisa. Pak nyun sewu, akhirat iku gak adoh Pak. Gak adoh. Tidak sejauh apa yang dulu waktu kita itu dikenalkan tauhid Allah dan huwa. Wah besok nek dino kiamat wis ancur. Bukan itu Pak. Akhirat itu di depan jenengan. Tapi syaratnya jenengan akan bisa masuk ke akhirat, tinggalkan dunia ini. Logikane Rasulullah bisa akan bertemu Allah hanya lewat Isra dan Mi'raj. Isra itu perjalanan dari masjid ke masjid dunia ini. Inilah hukum syariat. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Wis, komah. Iki hukum syariat. Dari masjid ke Masjidil Haram Mekah, Masjidil Aqsa ke Palestina. Loh, iku dunya Pak. Lah Mi'raj perjalanan beliau dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha Mustawa. Tapi di dalam surat Al-Isra ayat 1 tidak disebutkan Mustawa Muntaha, Muntaha Mustawa, enggak. Cuman disebutkan gini. Alladzi barokna haulahu linuriyahu min ayatina. Iki nek cara nyun sewu, hati sampean tidak bisa menerima dino tauhid, gak paham ayat ini. Ada urusan dengan linuriyahu, cahaya. Inilah ada kaitannya proses ruhaniyah, tinggalkan selain Allah lewat imanul haq, cahaya makrifat, akhirnya sampai ke Sidratul Muntaha Allah iki. Duduk dodeng dokur ngoten. Enggak jauh, Pak. Allah kan dekat toh Pak ya? Dekat. Harus tinggalkan dunia. Berarti jenengan numpak pesawat, nek kepingin dunyane iku enggak ada, numpanglah pesawat, nanti pesawat semakin ke atas, dunia ini semakin gak ada, semakin kecil. Gedung-gedung ini waktu kita ada di dunia besar Pak. Coba naik ke pesawat.
kecil. Bahkan nanti pada satu titik Sidratul Muntaha gambarin dunya sudah tidak ada. Ngrasakno numpak pesawat, Gus. Wong kula niki termasuk golongan orang miskin, gampang nek gelem tak wene dhuwit 20.000 tuku geber. Cantolno nang buntute pesawat. Wis melok mendukur. Engko lak sampean melihat dunia enggak ada. Iya. Dunia gambarnya tidak ada. Itu maksudnya siapapun panjenengan bila mana ruhaniyah ini kok terus mendawamkan istiqomahkan dzikir sirul asor, maka nur cahaya itu akan datang, maka disitulah penghapusan bentuk-bentuk wujude dunia. Pandangan ruhaniyah. Nek pandangan mata dohir ya tetap dunya masih ada. Pandangan ruhaniyah jenengan selain Allah sudah tidak maujud, la maujudan illallah. Lekaslah kau mi'raj biar sampai ketemu Allah. Begitu. Jadi kalau pertanyaannya apakah kita harus mengulangi melakukan hukum-hukum syariat itu melihat sikon sampean ikut dihadapkan Allah bagaimana, monggo sak kersa. Istilah bahasa jenengan wong Islam ibadah makhduf yang murni, oke, secara jasmani jalankan. Ibadah ghairul makhduf yang tidak murni seperti kerja, nyun sewu, makan, minum, apapun lakukan. Tapi jadikanlah ini nilai ibadatun makbulah. Sebab kita sudah didhawuhi Allah dalam surat Al-Qayyimah ayat 5, wa ma umiru illa liya'budullaha. Tidak diperintahkan kamu sekalian ruhaniyah kecuali hanya menyembah, bertemu kepada Allah. Artinya segala aktivitas apapun jalankan. Yang jasadnya Anda agama Nasrani, patuhi syariatmu di dalam kenasraniannya itu bagaimana. Tapi jadikanlah ruhaniyahmu bertemu Tuhanmu di situ. Yang Hindu, Buddha silahkan, syariatih monggo. Patuhi secara kehinduanmu, kebudaanmu, tapi ruhaniyahmu harus bertemu Tuhan di situ. Syaratnya cuman loro. Satu, terus bangun imanul haq atau rasa. Yang kedua, jangan ada iman dalam hatimu ketika saat melakukan perbuatan apapun selain Tuhan dalam hatimu. Jangan la taj'alu ma'allahi ilahan akhara. Jangan pernah menjadikan selain Allah di dalam hatimu. Jangan.